Shinta News and Talk. Beberapa waktu yang lalu, perhatian publik terfokus pada kasus KDRT yang berujung pembunuhan 4 anak oleh ayahnya sendiri di Jakarta Selatan. Lalu ada kasus seorang anak berusia 10 tahun meninggal usia dibanting oleh ayah kandungnya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak berhenti, di situ ada 2 kasus tersebut. Muncul kasus seorang balita usia 3 tahun di Kramat Jati, Jakarta Timur yang menjadi korban penganiayaan pacar tantenya hingga mengalami patah leher dan akhirnya meninggal dunia. Apa yang kemudian diperhatikan dan seperti apa langkah yang segera dilakukan Kementerian PPPA atas semakin maraknya kasus KDRT hingga mengakibatkan korban jiwa? Kita akan jumpai staf khusus Menteri PPPA, Agung Putri Astrid Kartika. El Shinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami via telepon 021 586 9000 atau pesan singkat 081 180 6553 atau juga mention Twitter di @radio_elsinta ya. Untuk turut berbincang bersama kami membahas topik yang barangkali sangat dekat tapi kemudian juga kita perlu mewaspadai juga dan kita perlu ada gerakan untuk ini. Bu Gungtri, kira-kira apa yang harus diperhatikan Ibu berkaitan dengan kalau kita lihat pemberitaan maraknya, baru ada kejadian kemarin muncul lagi dan kemudian di kota lain juga muncul lagi. Ini bagaimana Bu perhatian dari pemerintah melihat hal ini? Baik, terima kasih Elsinta atas perhatiannya kepada kasus ini. Betul bahwa kasus ini memang menjadi perhatian kami karena cukup marak. Itu pertama ya, karena dari segi frekuensi kasusnya betul-betul terjadi cepat. Dan yang kedua, kami juga sangat prihatin kepada bagaimana masalah pengasuhan orang tua ya, yang kami lihat ada semacam ketidakdewasaan dari orang tua di dalam mengasuh anak sehingga tidak mampu menahan emosi di dalam berhubungan dengan anak, dalam komunikasi dengan anak. Dan kami juga melihat bahwa anak sekarang sering menjadi sasaran kemarahan orang tua. Jadi masalahnya adalah masalah orang dewasa, tetapi yang menjadi sasaran adalah anak-anak seperti kasus di Jagakarsa. Jadi di sini anak ada dalam situasi yang sangat tidak aman ketika dia dalam pengasuhan orang tua kandungnya yang memiliki masalah. Nah, ini merupakan masalah besar kita yang harus menjadi perhatian semua pihak. Bahwa keluarga baik-baik saja, keluarga yang kelihatannya baik-baik saja, belum tentu itu baik-baik saja. Kita masih harus periksa lagi bagaimana kondisi psikologi sosial dari para keluarga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami segera turun, kami berkoordinasi dengan Dinas Perempuan Anak Jakarta dan juga dengan kepolisian setempat untuk segera memberikan perhatian serius pada penanganan kasus ini. Sementara seperti itu. Iya, ada beberapa ya yang kami lihat motifnya seperti hampir sama karena faktor ekonomi. Ada beberapa yang seperti itu dan juga persoalan rumah tangga yang muncul. Ini saya kira ya motif pasti macam-macam ya. Motif itu macam-macam. Yang jelas bahwa sekarang kami melihat bahwa ada ketidakdewasaan orang di dalam berkeluarga dan ketidakdewasaan itu akan diuji ketika dia memiliki masalah. Dan saya tidak mengatakan bahwa mereka bersalah karena kekanak-kanakan, tidak. Tapi kita memang punya masalah besar masyarakat sekarang ini karena kesulitan ekonomi, karena harga barang yang tinggi, ketidakamanan sosial yang begitu besar, karena kerentanan kerja yang mudah sekali di pemutusan hubungan kerja. Banyak sekali masalah-masalah yang memang saya kira itu menjadi batu ujian buat semua orang dalam hal kedewasaan menghadapi soal-soal seperti ini. Supaya kita tidak mempermaklumkan bahwa kekerasan itu memang dimungkinkan. Tapi saya paham bahwa adalah satu frustrasi yang besar, tetapi yang ini yang menjadi alarm adalah bahwa rasa frustrasi dan problem ekonomi itu tumpahnya kepada anak-anak. Ini yang kita harus menjadi waspada, tidak hanya kepada orang per orang, tapi masyarakat harus waspada bahwa sekarang keluarga itu tidak baik-baik saja. Orang yang kelihatannya memang orang baik-baik karena dia punya berbagai macam masalah, dia bisa menumpahkan
problemnya itu melampiaskannya justru kepada anak-anak. Ini yang masyarakat saya kira harus semakin waspada. Ukuran-ukuran kebaikan itu harus kita pertanyakan semua karena banyak sekali para pelaku-pelaku kekerasan anak itu orang tua yang baik-baik saja gitu. Tapi karena punya tekanan, karena frustrasi dan sebagainya. Oleh sebab itu saya kira ini harus semua orang harus turun tangan ya, masyarakat harus turun tangan dan juga untuk karena maksud saya masyarakat adalah yang tetangga-tetangga sekitar kan paling tahu tuh keadaan setiap tetangga itu. Itu harus mulai memberikan perhatian ya bahwa anak-anak itu punya potensi besar untuk menjadi sasaran. Tapi kadang memang tetangga itu atau masyarakat sekitar kadang ada kekhawatiran untuk mencampuri rumah tangga orang. Itu yang kemudian sering ada yang seperti itu. Ini bagaimana, Bu? Ya, kami memang selalu melakukan sosialisasi untuk mengatakan bahwa kekerasan itu tidak boleh ditutup-tutupi. Kekerasan itu bukanlah aib, tetapi harus cepat-cepat dilaporkan. Kekerasan itu bukan urusan pribadi, itu adalah tindakan pidana. Sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tentang tindak pidana kekerasan seks. Jadi semua tindakan kekerasan seksual non-seksual adalah tindak pidana. Dan ini yang kami terus ingatkan kepada masyarakat. Begitu melakukan kekerasan, pada saat itulah dia bukan lagi urusan pribadi. Kalau masih kalau masih berselisih pendapat atau masih bertengkar, oke, silakan. Tapi begitu ada kekerasan, dia urusan negara, urusan masyarakat. Karena kita memang harus menyelamatkan satu sama lain. Memang seringkali kita terkendala oleh perasaan, aduh nggak enak, itu urusan pribadi. Tapi begitu ada kekerasan sebetulnya itu sudah alarm buat kita semua. Itu tidak boleh dibiarkan ya. Masyarakat harus menyelamatkan. Dan saya memang melihat beberapa kali di dalam beberapa kasus memang saya melihat bahwa seringkali masyarakat itu melihat kekerasan itu dan tidak mau melakukan pencegahan. Nah ini yang tidak boleh. Karena begitu dia melihat, dia harus melakukan sesuatu. Kalau dia nggak bisa mencegah, ya udah dia telepon polisi deh. Sekiranya seperti itu. Kalau dia tidak mau langsung ikut melerai atau apa gitu ya. Dia langsung telepon polisi. Ada kekerasan terhadap anak, ada kekerasan terhadap istri atau sebaliknya dan sebagainya. Itu harus segera dilaporkan. Jadi menurut kami sekarang ketika angka kekerasan di Jakarta itu meningkat, di satu sisi kami berterima kasih. Ini artinya masyarakat mulai sadar. Kalau ada kekerasan, dia melaporkan. Padahal atau jangan-jangan dulu ada kekerasan, tapi ada yang belum berani melaporkan barangkali ya. Kalau sekarang mungkin sekarang sudah semakin banyak ya. Iya, kami itu sangat berterima kasih kepada para pengadu yang mengadukan. Karena dengan begitulah maka kekerasan itu akan terungkap. Kalau enggak tahu-tahu sudah mati, itu kan bahaya. Seperti itu. Nah itu yang keberanian untuk melaporkan itu. Memang kelihatannya kayak kita ini seperti tidak punya hati ya. Masa suami sendiri dilaporkan. Tapi kalau itu berbahaya bagaimana? Karena kita sudah tidak tahu lagi apakah orang tua atau orang dewasa yang hidup bersama kita itu memiliki kestabilan emosi dan ketahanan mental yang cukup. Kan kita sudah tidak tahu lagi ketika diuji oleh berbagai problem. Jadi memang bukan melaporkan polisi itu bukan maksudnya menistakan pasangan kata, tidak. Tapi kita perlu mencegah. Selain melapor polisi sebetulnya bisa juga lapor langsung ke unit pelayanan terpadu di Dinas Perempuan Anak Jakarta. Itu juga bisa. Kalau nggak mau langsung ke ranah hukum, mau mengadukan dulu, mau minta konsultasi dulu, masih bisa juga. Pergilah ke psikolog, pergilah ke unit pelayanan terpadu untuk mendapatkan pendampingan. Kalau tidak mau menyeret langsung ke polisi. Itu juga bisa. Tapi jangan berusaha menangani sendiri. Jangan berusaha menyabar-nyabarkan hati. Karena kalau sudah sekali terjadi kekerasan, dia bisa menjadi siklus kekerasan. Tidak pernah ada kekerasan yang hanya sekali terjadi. Pasti berulang-ulang. Nah itu yang menurut saya ketika sudah menjadi kebiasaan, potensi dia menjadi kekerasan yang membahayakan menjadi sangat tinggi. Nah itu yang seringkali orang tidak sadar ya. Masih cuma ditampar. Ya itu alarm ditampar itu. Karena dia bisa berulang-ulang dan bisa bertambah kualitasnya.
Jadi menurut kami memang masyarakat harus waspada dan harus berani melaporkan. Harus berani melaporkan sekalipun itu orang yang sangat dicintai. Tapi kita kan ingin kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi ya harus ada ketegaran untuk itu. Terutama apabila itu membahayakan anak-anak, tentu kita tidak boleh tanggung-tanggung ya untuk menyelamatkan anak-anak itu. Demikian. Ya. Ada kan sudah ada undang-undang berkaitan dengan ini ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ya, sudah ada dan kiranya ini masyarakat kalau dilihat bagaimana sih memahami undang-undang ini, apakah mereka paham atau belum, dan ada budaya apa sebenarnya di masyarakat sehingga kemudian masih muncul KDRT kira-kira, Bu Gungtri? Kalau saya paham bahwa undang-undang ini proses sosialisasinya masih sangat panjang. Saya sudah cek ke masyarakat. Belum banyak masyarakat yang mengenal undang-undang ini. Itu satu poin, satu soal yang memang jadi PR kita dan semua. Dan saya kira sampai di tingkat RT seharusnya kepala-kepala rukun tetangga itu paham tentang undang-undang ini. Termasuk juga di kantor-kantor, di lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya. Itu satu pihak. Yang kedua juga problemnya adalah seringkali kekerasan itu misalnya di antara dua pihak gitu, antara dua orang itu sebetulnya mewakili aspirasi dari keluarga besar. Sehingga bukan hanya problem dia sendiri, tapi sebetulnya berkait kelindahan dengan keluarga besar sehingga menjadi sangat rumit penanganannya, karena ketika melakukan intervensi nanti berhadapan dengan satu pasukan keluarga besar gitu, apalagi untuk daerah-daerah dengan ikatan marga yang kuat ya, itu biasanya ada problematik seperti itu karena biasanya individu itu tidak berdiri sendiri, tapi dia mewakili kehormatan keluarga besar. Nah ini juga tantangan besar. Saya sudah dengar di mana-mana itu ketika unit pelayanan terpadu ingin masuk ikut menyelesaikan yang harus berhadapan dengan kehormatan keluarga besar. Itu dua soal itu. Nah di sini yang saya kira memang kita masih harus terus menyelesaikan PR ini tidak mudah memang. Ketika kita pun dalam mencampuri ikut menyelamatkan korban itu nggak gampang juga seringkali. Kalau nggak gampang karena kemudian keluarga besar itu ikut campur. Entah ada keluarga besar pihak suami atau keluarga besar dari pihak dan sebagainya ya. Terutama mertua barangkali ya. Keluarga besar dari pihak korban itu seringkali juga ikut campur gitu, yang berusaha menghalangi atau sebagainya. Kami berapa kali sering harus menghadapi soal seperti itu juga gitu. Jadi memang tidak mudah ya, karena masih kuatnya persepsi ini urusan keluarga, urusan pribadi. Padahal itu sudah ada undang-undang yang menetapkan itu tidak pidana. Bukan lagi urusan pribadi, tapi membuat orang mengerti bahwa itu sudah urusan negara, itu memang kita berhadapan keras ya. Dan saya sungguh makanya berterima kasih kepada yang berani mengadu. Ibu-ibu, setiap kali saya bertanya pada ibu-ibu, mereka rata-rata itu sebelum mengadu itu sudah mengalami kekerasan itu sampai bertahun-tahun. Terus kemudian akhirnya saya tanya, mengapa akhirnya ibu mau mengadu? Karena anak saya menjadi saksi kekerasan atau anak saya juga mengalami kekerasan. Pada saat itulah saya merasa harus bertindak untuk menyelamatkan. Jadi saya melihat ini juga ada saya melihat juga keberanian ibu-ibu ini tidak otomatis langsung begitu mengalami kekerasan otomatis dia punya keberanian mengadu. Dia harus bertahan sekian lama sampai akhirnya dia memutuskan mengadu. Tapi saya berterima kasih, saya bersyukur masih berani melakukan pengaduan. Setelah dia bertahun-tahun mengalami, akhirnya dia berani mengadu dan dia menempuh jalan. Dan dia katakan itu jalan yang sangat berat mengadu, karena dia akan berhadapan dengan keluarga pihak suami, bukan hanya suami ya, keluarga besar gitu. Nah itu, jadi saya juga sungguh menaruh rasa hormat kepada mereka yang berani mengadukan ya, karena dia juga menempuh risiko di dalam. Sebagian besar yang mengadu itu memang yang usia pernikahannya sudah cukup lama, Bu? Atau bagaimana? Kalau dari pengamatan Kementerian PPPA yang selama ini ada presentasi barangkali ya?
bervariasi. Ada yang 5 tahun, ada yang 20 tahun, macam-macam. Jadi keputusan mengadukan itu sangat individual ya dari yang menjadi korban ya ininya. Makanya saya ketika terlambat sampai anaknya pun jadi korban, itu saya yakin ini bukan peristiwa pertama. Pasti dia menahan diri menahan diri menerima perlakuan bertubi-tubi dan akhirnya bablas. Kenapa kemudian ini ya Bu? Kenapa kemudian perempuan yang senantiasa menjadi korban? Ada mindset apa dalam kehidupan rumah tangga kita, di masyarakat kita, sehingga senantiasa perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian dampaknya juga kepada anak-anak? Apa ya Ibu? Iya, kita harus mengakui bahwa di sini ada pemikiran yang masih dipelihara bahwa suami atau laki-laki itu harus lebih dari perempuan. Itu ada pemikiran yang terus dipelihara, yang kemudian memberikan tanggung jawab lebih kepada laki-laki sebagai pencari nafkah. Padahal situasi sudah sangat berubah, bahwa potensi mencari nafkah itu juga ada pada perempuan, dan mungkin sekali perempuan lebih memiliki peluang karena kita banyak hal ya. Mungkin juga perempuan sebetulnya memang punya potensi lebih, tapi selama ini tidak dimunculkan atau tidak tumbuh, baru tumbuh belakangan. Jadi banyak. Nah, ketika hubungan itu kemudian memperlihatkan perempuan memiliki kelebihan dan kemudian yang laki mengalami kegagalan bertubi-tubi, itu memiliki semacam gangguan emosional dari laki-laki. Itu satu yang saya lihat ya, seringkali itu. Gangguan emosional itu tumbuh ketika laki-laki membandingkan dirinya dengan istrinya. Jadi bukannya dia bersyukur istrinya lebih, tapi dia merasa terancam. Ini yang menurut saya harus mulai dipikirkan ya. Nggak selalu harus bersaing dengan pasangannya. Lah kalau dia memang punya penghasilan lebih, ya sudah. Ya bersyukurlah bahwa istrimu punya penghasilan lebih, berarti saya mengambil tanggung jawab yang lain. Tapi pemikiran itu memang masih sangat berat diterima. Karena adanya persepsi atau harapan bahwa lakilah yang harus lebih. Padahal kita tidak bisa menafikan situasi sekarang ini berubah sama sekali. Memberikan beban pada laki itu belum tentu memberikan beban mencari nafkah itu belum tentu otomatis bisa dipenuhi. Jangan-jangan yang laki ini justru jauh lebih baik ketika dia jadi bapak rumah tangga yang biasa mengurus rumah dan bekerja dari rumah. Siapa tuh? Artinya kan kita kemungkinan itu banyak gitu. Itu satu. Yang kedua, saya juga melihat terutama misalnya kasus yang di penjaringan itu ya. Itu mewakili banyak kasus yang saya perhatikan. Seringkali ayah itu tidak pernah siap kalau dia memiliki anak yang mengalami bawaan disabilitas. Mau disabilitas ringan atau berat, yang paling terpukul itu adalah bapaknya. Kalau ibunya dia tidak punya pilihan. Anaknya sudah lahir, dia harus rawat. Tapi kalau bapaknya, dia terpukul seolah-olah kehormatan, pride-nya itu terganggu dengan adanya anak memiliki anak yang disabilitas. Ini juga yang menurut saya, ini ada problem besar. Saya tidak mau menyudutkan atau menganggap laki-laki itu tidak dewasa dan sebagainya, tidak. Tapi memang ada bentukan pengasuhan kepada laki-laki yang akhirnya merepotkan mereka juga gitu, karena harus kelihatan sempurna, harus kelihatan gagah, harus terhormat, menjaga kehormatan dan sebagainya. Nah, ketika punya anak yang ternyata dalam ukuran dia tidak membanggakan, dia frustrasi dan seluruhnya dilampiaskan kepada anak yang dianggap gagal itu, sehingga bahkan dia tega untuk membanting dan karena menganggap ini anak tidak berguna. Itu saya sudah temukan berapa kali itu. Ada juga yang kemudian suaminya memilih bercerai karena tidak tahan karena memiliki anak yang menyandang autisme misalnya gitu. Berapa kali saya temukan. Tidak pernah mampu bertahan keluarganya karena melahirkan anak
yang autis itu juga sering terjadi. Jadi di sini memang ada perubahan-perubahan di tengah masyarakat yang harus mulai belajar disikapi secara berbeda dari sebelumnya. Karena orang disabilitas itu harus bisa diterima, harus bisa diasuh dengan benar, harus dilihat potensinya, bukan disingkirkan, bukan dianggap aib. Nah kayak seperti itu kan harus ditumbuhkan di tengah masyarakat. Kalau enggak ya dia menjadi beban kehormatan dari para ayah ini. Itu. Jadi ini juga persepsi di masyarakat yang harus berubah karena ketika itu tidak terjadi maka beban itu akan muncul, akan besar kepada sang ayah dan kemudian dia melampiaskan kepada anaknya, kepada istrinya gitu. Jadi semua memiliki tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan gejala-gejala yang kita mulai lihat sering terjadi di dalam keluarga-keluarga kecil ini. Baik. Begitu kira-kira, Mas. Ada pendengar yang menunggu, Bu. Ada Pak Ahmad Irwan di Garut ya, kita akan sapa Pak Ahmad Irwan, silakan. Ya, selamat sore Ibu narasumber di sini ini. Ya, selamat sore. Silakan Pak, suaranya agak kecil ya Pak. Mungkin bisa agak keras Pak. Ya, gimana. Ini langsung aja karena waktunya mungkin sudah mau habis ya di sini. Silakan. Begini, sekarang kan begini Bu, saya prihatin lah. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan anak didik yang jadi korban gara-gara masalah ekonomi kan di sini. Nah di sini yang boleh saya timbul pertanyaan, ini salah siapa? Kok kenapa itu pemerintah mungkin kerjaan sulit, penghasilan apa, harus ini itu akhirnya dampaknya ke anak yang bisa contoh seperti kasus di Jawa Timur kan, itu kasus Jawa Timur seperti itu diantaranya. Nah bagaimana ini sikap pemerintah terhadap para kerja yang katakanlah serabutan kok kurang begitu diperhatikan. Terima kasih untuk tanggapan saya karena waktu sudah mepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bisa tanggapi silakan, Bu Gungtri. Iya. Pak, saya setuju sekali bahwa ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, ada problem ekonomi, ada problem semakin sulitnya semakin sulitnya lapangan kerja, itu dampaknya itu akan kembali lagi ke dalam keluarga. Itu saya setuju sekali dengan Bapak, dan memang problem ekonomi ini harus segera kita atasi, harus kita temukan jalan keluar. Tidak bisa program ekonomi itu hanya menguntungkan kelompok dan orang tertentu, karena kita sendiri, kami di kementerian juga terkena dampaknya. Kami di kementerian harus mengurusi para korban keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi gitu. Sementara kebijakan ekonomi ada di kementerian lain. Dan ini memang harus mulai kita pikirkan. Dan kami akan terus menyuarakan kepada kementerian-kementerian lain agar semakin disediakan fasilitas dan jaminan-jaminan kepada masyarakat ya. Di sini jaminan pekerjaan dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi yang betul-betul bisa pro kepada rakyat miskin, karena saya setuju bahwa itu nanti akan berdampak kepada krisis di dalam rumah tangga dan akan berdampak lagi kepada anak. Terima kasih sekali atas masukannya. Dan dukungannya, kami akan terus berusaha menyuarakan kepada kementerian dan lembaga lain yang bertanggung jawab di bidang ekonomi. Ada pendapat juga dari pendengar Ibu yang menyampaikan perlu adanya pembinaan pasca menikah dari para keluarga-keluarga, terutama keluarga kelas ekonomi menengah ke bawah, yang dilakukan oleh berbagai kementerian, dari Kementerian Agama, kementerian yang berhubungan dengan ekonomi, dan juga Kementerian Sosial serta PPPA, agar keluarga semakin rukun dan harmonis ini. Tanggapannya bagaimana Bu? Silakan Bu. Saya setuju. Sebetulnya sudah ada program itu di KUA, sudah kami dorong agar ada pendidikan pranikah. Tapi tentu karena KUA ini begitu banyak di seluruh Indonesia, mungkin belum semua melakukan itu. Tapi kami sudah dorong agar ada pendidikan pranikah kepada semua orang yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA. Kalau untuk agama yang lain, saya kira itu sudah ada ya, untuk agama yang lain. Saya kira pendidikan pranikah itu sangat penting, tidak saja kepada pasangan-pasangan muda, untuk bisa bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana membangun relasi yang adil di antara pasangan, bagaimana mengasuh anak yang tepat, murah, efisien, tidak menghambur-hamburkan uang, bagaimana mengelola ekonomi rumah tangga, itu sangat penting bagi pasangan-pasangan yang mau menikah. Namun sekali lagi,
saya juga sudah melihat bahwa untuk bisa menyelamatkan atau mencegah kekerasan itu memerlukan pemantauan, pengawasan langsung dari masyarakat. Masyarakat harus berani melakukan intervensi ketika kekerasan sudah terjadi. Ketika belum ada kekerasan, kita anggap itu masalah keluarga. Tetapi begitu ada kekerasan, maka dia sudah masuk di dalam ranah hukum pidana dan dia masuk di dalam ranah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Siapapun masyarakat, termasuk perangkat desa, hingga tingkat RT, punya kewenangan, punya kewajiban untuk menyelamatkan sesama anggota masyarakat itu. Jadi jangan sampai ditonton, diomongkan, dijadikan pergunjingan. Bukan, harus melakukan intervensi untuk menyelamatkan anggota masyarakat lainnya. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah berbincang bersama El Sinta Bung Tri pada kesempatan siang menjelang sore kali ini. Selamat sore Ibu Bung Tri. Selamat sore. Demikian mendengar staf khusus Menteri PPPA Agung Putri Astrid Kartika.